Melihat bencana dan musibah serta penindasan pada umat Islam saat ini, bisa dikatakan bahwa umat Islam ada dalam kelemahan. Kekalahan yang diakibatkan disintegrasi umat Islam itu sendiri. Disintegrasi terjadi karena banyaknya orang-orang munafik yang menyusup ke dalam organisasi Islam, dan juga karena banyaknya kebodohan umat Islam sendiri, hingga organisasi dikuasai orang-orang munafik dan umat Islam yang bodoh mendukung dan membela segala kebijakan organisasi, meski sudah keluar dari tujuan utama dibentuknya organisasi Islam, yang akhirnya bukan lagi jihad fi sabilillah, tapi jihad fi sabilil jam'iyah. Maka pantaslah banyak umat Islam yang tidak mau masuk anggota ormas Islam secara resmi karena takut masuk golongan orang-orang yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pantaslah Islam saat ini tidak mendapat pertolongan dari Allah. Bahkan mungkin Allah sangat membenci umat Islam sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris seolah-olah mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Saya katakan, umat Islam saat ini ada dalam kebencian besar Allah yang maha besar. Karena dengan membentuk organisasi itu, berarti umat Islam telah mengatakan sikap jihad fi sabilillah, siap jihad fi sabilillah, dan sama dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzina qila lahum, tidaklah kamu melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikan sholat dan keluarkan zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu, dan tatkala diwajibkan perang kepada mereka, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khashyatillah, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Awasadda khasyah, atau lebih takut lagi. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, lima katabta alaina al-qital, kenapa kau wajibkan perang pada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, kalaulah engkau tangguhkan pada waktu yang dekat. Qul, katakanlah Muhammad, mataun dunia qalil, kesenangan dunia itu hanya sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat adalah lebih baik bagi yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Aina man takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada, maut itu akan menjemput. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada pada dinding yang sangat kokoh. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah, dan jika kebaikan menimpa mereka, mereka berkata ini adalah dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik, jika kejelekan menimpa mereka, mereka akan berkata ini adalah darimu Muhammad. Qul, katakan Muhammad, kullu min indillah, semuanya dari Allah. Famali haulil qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa, kenapa kaum itu tidak mau memahami juga terhadap perkataan ma sabaka min hasanatin min Allah, apa yang menimpamu dari suatu kebaikan maka itu adalah dari Allah. Wa ma sabaka min sayyi'atin min nafsik, dan apa yang menimpamu dari suatu kejelekan maka itu adalah darimu, dari dirimu. Warsalna kalin nasi rasula, dan kami mengutusmu sebagai utusan kepada manusia. Wa kafa billahi syahida,
dan cukuplah Allah sebagai saksi. Walaupun ormas-ormas Islam yang dibentuk saat ini tujuan utamanya adalah jihad fi sabilillah, yang bukan perang secara fisik, tapi jihad fi sabilillah dalam menjaga pelaksanaan ajaran Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Tapi semua itu hanya wacana tanpa bukti, karena banyak kebijakan dan keputusan jam'iyah yang melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya, lalu membungkusnya dengan berbagai macam retorika, hingga seolah-olah ajaran Islam hingga umat Islam lainnya terkecoh, hingga akhirnya umat Islam terjebak dalam lingkaran permusuhan sesama umat Islam. Meski tidak sampai perang secara fisik, tapi satu sama lain membuat strategi untuk menjatuhkan sesama umat Islam dengan cara yang halus. Yang paling jelas kebodohan atau kemunafikannya adalah yang berkomitmen untuk tidak mentaati suatu kebijakan organisasinya, tapi nyatanya dia mentaatinya bukan karena taslim pada kebijakan tersebut, tapi karena takut dikeluarkan dari keanggotaan ormasnya atau karena gila hormat.